Oke, kemarin ada beberapa pertanyaan yang menanyakan di TikTok ya, di TikTok saya. Itu banyak juga nih yang menanyakan bahwa Bang katanya di CSI Cash itu di tahun 2024 mulai merajalela. Dan rata-rata ternyata mendapatkan penagihan diinfokan ini dari tim penagihannya langsung SI Cash. Ya, menurut saya pribadi kalau hal-hal seperti ini nggak usah terlalu digubris ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman terlalu menggubris, mereka itu tahu betul kok apa yang apa yang teman-teman takutkan. Mereka itu kenal betul para nasabah-nasabah karena mereka sudah pengalaman. Jadi kalau ditakut-takutin soal DC lapangan seperti ini, udah pasti akan kacau pikiran orang-orang. Pasti akan nggak tenang, pasti akan gelisah gitu loh. Jadi ya memang itu yang dicari oleh mereka teman-teman. Itu yang sengaja diciptakan dan ditimbulkan oleh para DC-DC ini agar teman-teman itu ketakutan dan teman-teman bersedia untuk melakukan segala cara untuk pembayaran hutang kalian. Nah, oke, Esikes itu memang pinjol yang besar, nggak bisa dipungkiri. Pinjol yang memiliki nasabah termasuk salah satu paling besar juga di Indonesia. Sehingga otomatis yang galbe juga banyak kan. Nah, Esikes juga digosipkan sebagai pinjol semi ilegal. Cuman menurut saya istilah semi ilegal itu adalah istilah yang kita buat sendiri aja. Secara OJK, secara pemerintahan nggak ada karena mereka tetap resmi pinjol legal. Benar nggak sih tahun 2024 kita harus waspada? Sebenarnya nggak perlu gitu-gitu amat kok. Waspada ini kan kesannya kayak konotasinya itu kayak berbahaya banget gitu ya. Sebenarnya mah enggak gitu loh. Sebenarnya mah sama aja. Mau tahun 2023, 2024 sama aja. Saya rasa diisinya pun juga meskipun akan nambah banyak, nggak akan sebanyak aku laku. Nggak akan bisa menyebar di semua kota. Karena ya kembali lagi, itu butuh yang namanya modal yang sangat-sangat besar. Untuk merekrut DC kan nggak mungkin satu kota cuma satu. Pasti banyak. Dan yang jelas, misal satu kota pun kalau dipaksakan ada satu DC, sampai kapan kalian akan didatengin? Ya, itu kemungkinan kecil teman-teman juga pasti akan sangat minim sekali kemungkinan datengin DC-nya. Karena ya, DC-nya cuma satu, masa iya mau mendatengin semua orang-orang yang galbe di area sekitar situ? Jawabannya hampir mustahil. Karena DC juga mempunyai jadwal, mempunyai skala prioritas, dan juga ya mereka pasti punya pengamatan lah, mana yang akan datengin, mana yang enggak, dan mana yang akan dikejar. Nah, mereka juga pasti akan menyusun strategi, cara-cara atau metode penagihan apa yang bisa dilakukan ke teman-teman. Nah, ini poin penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman juga. Bahwasanya masalah gagal bayar pinjol, masalah telat bayar pinjol, sejatinya nggak usah terlalu ditakutkan yang mendalam. Nggak usah terlalu dipikirkan sampai pikiran kalian tuh ya isinya yang negatif-negatif aja. Hal-hal yang belum pernah kejadian atau belum tentu kejadian kalian pikirkan. Intinya sih seperti ini. Masalah DC Cash, DC lapangan, itu masalahnya sebenarnya simpel. Adalah hal-hal yang tidak pernah bisa kalian kontrol dan kalian tidak akan pernah bisa melarang DC akan datang ke rumah. Maksudnya gimana? Ya nggak ada cara untuk membuat DC stop selain membayar ya. Nah yang jadi masalah adalah mau bayar juga uangnya nggak ada. Ya udah diikhlaskan aja, dipasrahkan aja. Mau DC datang kek, DC nggak datang kek, nggak masalah. DC juga manusia kok. Dia tuh menjalankan tugasnya aja. Tapi ya kadang ada yang ngeselin juga. Tapi ya kita harus maklum. Ya biarlah mereka ngapain aja. Yang penting tidak menjatuhkan harkat martabat kita. Yang penting tidak melakukan kekerasan. Yang penting tidak melakukan kegiatan kriminal lainnya. Nah itu baru kalian boleh gak usah takut ya kalau di situ cuman menagih, menggertak, karena ya memang itu kerjaan mereka. Karena memang ya itu yang mereka incar dan mereka kejar teman-teman ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Semoga ya ini membuat teman-teman jadi sedikit nggak usah terlalu khawatir lah terhadap DC lapangan ya. Ingat Esikes itu juga masih belum banyak DC-nya dan hampir dibilang anggap aja nggak ada DC-nya lah ya. Daripada sudah sedikit DC-nya, kalian pikir ada DC-nya, yang mana hal itu juga akan mempengaruhi kalian gitu loh. Maksudnya bagaimana? Ya orang DC cuma satu gitu misal. Nah yang galbe itu ada ribuan. Nah kalian berharap hari ini bakal ke rumah kalian. Itu sih menurut saya kemungkinannya kecil sekali ya. Sangat-sangat kecil. Apalagi teman-teman utangnya kecil. Nah itu beda lagi cerita ya. Jadi mulai sekarang fokus aja di masalah pekerjaan teman-teman. Fokus aja untuk mencari nafkah. Fokus aja untuk menghasilkan uang. Karena sebenarnya itulah yang paling penting dan paling utama saat ini. Ya masalah galbay pinjol lupakan sejenak, bukan berarti saya ngajarin tidak bertanggung jawab untuk gagal bayar, enggak, tapi lebih kepada menentukan skala prioritas yang paling tepat. Masalah galbay pinjol sudah tertera semua resikonya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah kebutuhan kalian sudah terpenuhi ataukah jangan-jangan kebutuhan kalian pun juga susah banget terpenuhi dan ujung-ujungnya kalian akan pinjam lagi. Nah, itu yang tidak pengen saya inginkan ke kalian. Jangan sampai terjadi hal itu, ya.
Ingat, bermasalah cukup di satu pinjol aja, kalau nggak bisa bayar ya udah pasrahkan aja. Jangan sampai gali lubang tutup lubang karena efeknya akan jangka panjang dan sulit sekali untuk bisa terbebas dari sana. Semakin banyak pinjolnya, tentu semakin akan sulit urusan dengan berbagai macam oknum atau pihak-pihak seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.